Selamat pagi Dadi, selamat pagi pemirsa. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya Rini Reski. Tentunya dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, berita pertama mengenai Komisi 9 DPR RI yang menilai masyarakat dapat memanfaatkan penggunaan produk lokal guna mengatasi stunting sesuai dengan kondisi daerah tempat tinggal masyarakat. Komisi 9 DPR RI mengimbau masyarakat di daerah agar dapat memanfaatkan produk pangan lokal sebagai upaya pencegahan dan penurunan angka stunting. Upaya ini juga perlu dibarengi dengan dukungan kebijakan yang dikeluarkan masing-masing pimpinan daerah. Anggota Komisi 9 DPR RI Tuti Nusandari Rusdiono menekankan perlunya penggunaan produk pangan lokal guna mengatasi stunting sesuai dengan kondisi daerah tempat masyarakat tinggal. Ia mencontohkan, di wilayah Jawa Tengah misalnya, penggunaan produk pangan seperti telur dan daging unggas menjadi solusi untuk mencegah dan menekan angka stunting. Sedangkan untuk daerah pesisir pantai, masyarakat sekitar bisa memanfaatkan ikan dan hasil tangkapan laut sebagai sumber gizi untuk menangani stunting. Kita mengajak semua untuk memakan makanan yang hasil dari daerah masing-masing, ikan, kalau di daerah yang banyak nelayannya, atau kalau dari dapil saya juga banyak telur ayam, telur bebek, segala macam. Mungkin insya Allah tahun 2024 bisa tercapai. Mungkin yang sekarang di Salatiga saja sudah menjadi 18%. Jadi insya Allah tujuan kita untuk menurunkan persentase stunting bisa jadi 14% di seluruh Indonesia, terutama di dapil saya. Tuti menambahkan inovasi pemanfaatan pangan lokal dinilai cukup efektif dalam menekan angka stunting. Menurutnya, keanekaragaman konsumsi makanan menjadi salah satu pilar utama dalam upaya penurunan masalah stunting di Indonesia. Aditya dan Ade, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Di sini agar dapat memberikan pelayanan yang efektif, Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI menilai pentingnya integrasi call center DPR 139 dengan Kementerian Kesehatan dan juga Polri. Untuk meningkatkan layanan kepada anggota Dewan, Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Pusat Panggilan atau Call Center 139 melakukan integrasi dengan Call Center 119 milik Kemenkes serta layanan 110 milik Polri. Sekjen DPR RI Indra Iskandar menyampaikan bahwa integrasi Call Center 139 DPR dengan Call Center 119 Kemenkes dan layanan Polisi 110 bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada para anggota DPR saat menghadapi kondisi darurat seperti masalah kesehatan maupun keamanan. Menurutnya, pusat layanan panggilan yang dirintis sejak tahun 2021 ini akan terus disempurnakan agar dapat memberikan pelayanan yang efektif. Catat ada lebih dari 12 kali anggota Dewan itu yang terkendala dari masalah pelayanan kesehatan kemudian meninggal gitu karena tidak dapat kamar rumah sakit dan lain sebagainya gitu ya. Kita berharap ke depan tidak akan terjadi lagi. Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti menilai integrasi call center DPR 139 dengan Kemenkes dan Polri merupakan solusi agar tidak ada lagi kasus meninggalnya anggota karena terlambat mendapatkan tindakan medis dalam kondisi darurat. Ada kejadian anggota Dewan yang kelelahan dalam kunjungan kerja kemudian mengalami serangan jantung karena telat pertolongan gitu sehingga tidak mendapatkan penanganan yang baik, kemudian meninggal dunia. Jadi memang ini sangat dibutuhkan kalau anggota Dewan melaksanakan tugasnya, baik itu kunjungan kerja ke semua dapil yang ada di Indonesia, bahkan kalau pulang ke konstituen atau di dapilnya masing-masing. Vincent dan Teddy, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI mendesak kepastian status guru honorer yang telah mengabdi di atas 10 tahun. Nah pemirsa, informasi selengkapnya tentunya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di TVR 09.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09 pemirsa. Agar kesejahteraan tenaga pendidik dapat dirasakan secara merata, Komisi 10 DPR RI berharap adanya afirmasi bagi tenaga honorer di sekolah yang telah mengabdi selama 10 tahun. Komisi 10 DPR RI mendesak kepastian status guru honorer yang telah mengabdi di atas 10 tahun, sehingga harapan mendapat status pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K dapat segera terwujud. Ditemui usai rapat dengar pendapat umum dengan paguyuban guru honorer negeri, anggota Komisi 10 DPR RI Sodik Mujahid mengatakan perlunya afirmasi bagi tenaga pengajar yang telah mengabdi selama 10 tahun lebih. Namun, afirmasi atau prioritas pengangkatan guru honorer harus tetap mengutamakan aspek kualitas dan kualifikasi yang diinginkan. Tak hanya guru, Sodik juga menilai perlu dipersiapkan tempat bagi tenaga honorer di sekolah yang telah mengabdi selama 10 tahun agar kesejahteraan tenaga pendidikan dapat dirasakan secara merata. Usulkan afirmasi-afirmasi tetap diberikan kepada mereka, tapi dengan tetap menjaga kebutuhan dan syarat kompetensi seorang guru. Itu nanti kita pikirkan, kita bicarakan dengan Kemendikbud. Dan yang kedua adalah mungkin kita perlu menyediakan pos-pos lain selain pos guru bagi mereka yang sudah di atas 10 tahun pengalaman tapi kalah dalam bersaing. Karena tampaknya yang mereka pikirkan bukan hanya status sebagai guru tapi soal kesejahteraannya. Kemendikbudristek sejauh ini telah mengangkat sekitar 540.000 guru honorer menjadi ASN P3K. Jumlah itu diharapkan terus meningkat hingga mencapai target pengangkatan sebanyak 1 juta guru honorer. Rifki Magdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Masih dari Komisi 10 DPR RI yang mendukung wacana untuk menghapus kewajiban skripsi di perguruan tinggi yang tentunya dinilai dapat lebih memupuk jiwa profesional mahasiswa yang siap bekerja. Wacana Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi untuk menghapus atau tidak mewajibkan skripsi di perguruan tinggi mendapat respon dari Komisi 10 DPR RI. Ditemui usai rapat kerja anggota Komisi 10 DPR RI Putra Nababan secara tegas mendukung wacana tersebut. Menurutnya, tugas akhir berbasis proyek atau pembuatan prototipe akan jauh lebih mendukung mahasiswa dalam dunia kerja selanjutnya. Dengan kata lain, penggarapan sebuah hasil karya dinilai dapat lebih memupuk jiwa profesional mahasiswa yang siap kerja. Jadi bukan tergantung pada skripsi saja, tapi juga lebih kepada project based yang bisa mereka bikin. Ini menurut saya menarik. Menariknya kenapa? Karena ini cocok banget dengan dunia industri, cocok banget dengan dunia usaha. Kalau mereka mau buka lapangan pekerjaan, mereka mau jadi pengusaha, mereka mau punya startup dan segala macam, tentunya project base itu paling penting daripada skripsi. Dan kalau mereka mau kerja di dunia profesional, kayak saya 25 tahun di dunia profesional, saya hampir nggak pernah baca skripsi mahasiswa.
Skripsi karyawan baru mana pernah saya baca. Buat saya nggak penting skripsi karyawan baru itu. Yang penting mau saya tanyakan project base mereka apa? Mereka bikin apa waktu kuliah? Ya, apa hal-hal yang mereka bikin? Kerjasama seperti apa yang mereka bikin? Kalau ada prototyping seperti apa? Itu penting. Jadi buat saya ini sangat menguntungkan dunia profesional, ini sangat menguntungkan dunia usaha, sangat menguntungkan dunia industri, dan saya sangat mendukung. Melalui alternatif project-based maupun prototyping, para mahasiswa diharapkan dapat lulus dan lebih mudah bekerja sesuai minat serta bakatnya masing-masing. Vincent dan Julian, TVR Parlemen, melaporkan. Guna mengakomodir kebutuhan masyarakat kecil, Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah untuk mengubah kebijakan, yaitu dengan mengizinkan penjualan Pertalite di kios Pertashop. Pemerintah diminta merevisi kebijakan untuk memperbolehkan Pertashop menjual Pertalite kepada masyarakat di daerah. Dalam rapat kerja bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, anggota Komisi 7 DPR RI Andi Juliani Paris menyoroti permasalahan ribuan Pertashop yang gulung tikar. Disparitas harga Pertamax dan Pertalite sejak April 2022 lalu menjadi penyebabnya. Pasalnya, Pertashop hanya dapat menjual Pertamax yang memiliki harga lebih tinggi sehingga kurang diminati masyarakat di daerah. Padahal, Pertashop menjadi sarana pilihan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat kecil. Oleh karena itu, Komisi 7 menekankan kepada pemerintah untuk mengubah kebijakan, yaitu dengan mengizinkan penjualan Pertalite di kios Pertashop. Nah, menurut saya, kemarin saya juga udah bicara sama sama Bu Nike dan juga dengan BPH Migas. Tadi saya sampaikan dengan Pak Menteri, ini harus ada kebijakan yang membolehkan Pertashop menjual Pertalite. Padahal kan Pertashop ini ada di desa-desa banyak. Nah, tentu yang membutuhkan Pertalite kan adalah masyarakat di desa. Dia belum lebih membutuhkan Pertamax. Dia tidak memperhatikan aspek RON, aspek clean energy ya, tapi lebih mempertimbangkan aspek harga. Itu solusi yang saya minta. Lebih lanjut, pemerintah juga harus tegas menindak oknum Pertamini ilegal yang menjual Pertalite di sekitar kios Pertashop. Sebab kondisi itu membuat masyarakat cenderung lebih memilih Pertamini ilegal ketimbang membeli Pertamax di Pertashop. Halim dan Zia, TVR Parlemen, melaporkan. Tepat pada 29 Agustus kemarin, dari DPR RI itu genap berusia 78 tahun loh. Ya, dan ini kita nanti akan menginformasikannya kepada pemirsa saat lagi. Jadi pastikan pemirsa untuk jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik.
Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 09. Tadi kita membahas tentang ulang tahun DPR yang ke-78 pada tahun ini. Nah, pemirsa, di sini seluruh anggota DPR RI menyampaikan harapan dan juga doanya pada lembaga yang dahulunya adalah Komite Nasional Indonesia Pusat. Dan juga DPR RI juga menegaskan dengan integritas dan ketulusan akan terus berupaya untuk mewakili kepentingan rakyat dan bersinergi bersama pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia yang lebih baik. Tentunya dari di usia yang ke-78 tahun nih, DPR RI juga diharapkan semakin dicintai rakyat dan bisa mengabdi untuk kepentingan rakyat. Sehingga juga negara Indonesia akan menjadi negara yang maju, makmur, dan sukses. Jangan hanya terlalu dikritik saja ya DPR RI ya. Betul, dan semoga ini menjadi momentum untuk bisa DPR kembali lebih berintegritas lagi untuk bisa menyuarakan aspirasi masyarakat. Dan bisa untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Dirgahayu ke-78 DPR RI, DPR mengawal demokrasi menuju Indonesia maju. Merdeka! 78 tahun DPR RI berdiri, berkomitmen menjalankan tugas konstitusi lewat fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, hingga diplomasi guna mewujudkan kemajuan Indonesia. Dalam pidato rapat paripurna khusus memperingati ulang tahun DPR RI ke-78, Dr. Honoris Causa Puan Maharani meminta komitmen seluruh anggota Dewan untuk menjalankan tugas konstitusi dengan sungguh-sungguh guna mewujudkan kepentingan bangsa dan membangun lembaga DPR RI yang dipercaya rakyat. Anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Adityo Rizaldi menilai, sebagai perpanjangan aspirasi rakyat, DPR RI harus terus bekerja keras sebaik mungkin untuk meningkatkan kepercayaan publik. Publik juga tetap mempercayai bahwa institusi DPR ini memang benar-benar menyerap aspirasi dan memberikan pelayanan publik dengan sangat baik. Ini terlihat dari kinerja-kinerja, contohnya dalam penanganan COVID, dan utamanya dalam penanganan COVID itu adalah ini bisa menjadi contoh di seluruh dunia. Parlemen Indonesia itu sangat cepat memberikan keputusan. Nah, ini bisa menjadi referensi seluruh dunia bagaimana Indonesia bisa segera recover, pulih dari kejadian yang sangat luar biasa ini, dan juga tentu kinerja-kinerja lain yang semakin dirasakan oleh masyarakat, seperti kinerja legislasi yang semakin baik, sudah diuji publik itu juga masih baik, dan juga kita mengharapkan bahwa keterbukaan informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat terhadap kinerja para anggota Dewan itu bisa meningkatkan rasa percaya publik. Ditemui pada kesempatan berbeda, Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI, Innocentius Samsul mengatakan, memasuki usia ke-78, DPR RI harus semakin kuat dalam menjalankan fungsi pengawasan serta produktif dalam menghasilkan undang-undang yang berpihak pada kepentingan rakyat. Innocentius menambahkan, dengan konsep parlemen modern, masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam menyuarakan aspirasi dalam proses terbentuknya kebijakan yang dibahas di DPR RI. Dengan berbagai tugas dan wewenangnya, baik di bidang legislasi maupun anggaran dan pengawasan, agar pemerintahan yang demokratis itu itu betul-betul berjalan dengan baik, dalam arti bahwa semua produk yang dihasilkan itu benar-benar untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. DPR sekarang semakin terbuka dan kontrol masyarakat juga semakin kuat dan konstruktif ya. Jadi kalau dulu orang melihat DPR itu sebagai musuh, sekarang masyarakat juga harus mengakui dan menyadari bahwa sejelek apapun DPR, mereka punya kewenangan yang harus tidak bisa diambil alih oleh siapapun, kecuali ikut bersama-sama memberikan masukan agar produk-produk yang dihasilkan oleh DPR itu lebih berkualitas. Lebih lanjut,
Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar menyampaikan, dalam perjalanan demokrasi Indonesia, DPR RI memiliki peran penting dalam menjalankan check and balance terhadap eksekutif untuk memastikan setiap keputusan dan kebijakan yang diambil dapat bermanfaat bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam perjalanan 3 tahun lebih pandemi COVID-19, DPR ini harus diakui produktivitasnya sangat luar biasa, gitu ya. Walaupun memang by nature di semua parlemen di dunia itu tidak terlepas dari yang disebut dengan kritik atau tekanan-tekanan publik. Tentu itu karena publik punya harapan yang tinggi tentang peran parlemennya. Dalam kurun 2019-2023 kami dapat laporkan kepada teman-teman media itu DPR menghasilkan 70 undang-undang. Indra Iskandar menambahkan, sebagai supporting system menuju Indonesia maju, DPR RI juga menarik keterlibatan publik atau meaningful public participation dalam mengikuti persidangan di DPR RI dengan menyiapkan sarana dan prasarana untuk memberikan akses kepada publik melalui TVR Parlemen, media sosial DPR RI, dan juga mengajak generasi muda untuk berpartisipasi dalam beberapa program seperti Parlemen Remaja dan Kampus Merdeka. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua. Nah pemirsa, di Taman Mini Indonesia Indah kita bisa melihat keragaman kebudayaan dan juga alam Nusantara. Dilengkapi dengan anjungan daerah, bangunan dengan arsitektur tradisional, pertunjukan kesenian hingga berbagai macam wahana rekreasi. Tentunya pemirsa dan juga Dadi penasaran kan? Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 09. Pemirsa, tentunya selain beragam budaya Indonesia yang dapat kita temui di Taman Mini Indonesia Indah, TMII juga memiliki taman burung yang bernama Taman Burung Jagat Satwa Nusantara. Tentunya pemirsa, Taman Burung dengan 218 spesies memiliki sejumlah koleksi burung endemik yang mengagumkan seperti burung elang Jawa, burung merak hijau, dan juga burung undan kacamata. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan seputar budaya Nusantara di Taman Mini Indonesia Indah pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, kalau mau bermain dan berlibur tapi sambil mengenal lebih dalam budaya Indonesia, kira-kira kita bisa mengunjungi tempat apa ya? Ya, tentu saja Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Di TMII, kita dapat melihat rangkuman kebudayaan Indonesia dari seluruh provinsi dalam bentuk miniatur Kepulauan Nusantara. Lengkap dengan anjungan daerah yang dilengkapi bangunan dan arsitektur tradisional. Ada pertunjukan kesenian daerah juga dan berbagai macam wahana untuk rekreasi serta edukasi bagi pengunjung. Ada anjungan Sumatera Barat yang menarik perhatian nih pemirsa. Di sini kita bisa melihat rumah gadang dengan model rumah gadang 9, ruang 4 deret. Atapnya terbuat dari ijuk dengan bentuk seperti tanduk kerbau. Jumlah atap yang runcing atau disebut si sondok langit ini selalu berjumlah ganjil dari 3 sampai 11. Di ruang atas bangunan rumah gadang, pengunjung diperkenalkan busana adat, pelaminan pengantin Padang Pariaman, kain songket silungkang, dan seperangkat musik talempong. Pengunjung juga akan diperlihatkan bangunan balairung sebagai tempat bermusyawarah, serta rangkiang atau lumbung padi yang terletak di depan rumah gadang yang disebut si bayau-bayau. Wah, kalau disajikan dengan menarik gini, jadi semakin semangat mengenal budaya Indonesia nih. Nah, ada lagi nih, Anjungan Papua yang juga menarik banyak minat wisatawan. Di Anjungan ini terdapat replika rumah Kariwari dari suku Tobati Enggros. Juga ada rumah Honai dari suku Dani. Di dalam rumah Kariwari, pengunjung bisa menikmati aneka kerajinan dan pernak-pernik khas Papua. Ada berbagai bentuk patung asmat, panah beracun, perahu semang, dan kerang sebagai mata uang. Bahkan ada kostum perang, kostum upacara kepala suku, koteka, dan patung upacara tradisional prosesi pembuatan tato. Wah, rasa-rasanya seperti berkunjung langsung ke tanah Papua ya pemirsa. Tidak hanya beragam budaya Indonesia yang dapat kita temui di Taman Mini Indonesia Indah. TMII juga memiliki taman burung yang bernama Taman Burung Jagat Satwa Nusantara. Taman burung dengan 218 spesies burung tersebut memiliki sejumlah koleksi burung endemik yang mengagumkan. Seperti burung elang Jawa, burung merak hijau, dan burung undan kacamata. Di lokasi ini, pengunjung akan bertemu dengan 2 kubah yang masing-masing berisi spesies burung berdasarkan wilayah asal, yakni Weles dan Sahul untuk spesies burung dari wilayah Indonesia Timur, dan Sunda Besar untuk spesies burung dari wilayah Indonesia Barat. Tidak hanya itu, pengunjung juga dapat memanfaatkan area TMII untuk berolahraga seperti jogging dan bersepeda loh. Karena TMII kini memiliki konsep ramah lingkungan dan menyediakan banyak area terbuka hijau serta bebas asap kendaraan bermotor sehingga sangat nyaman untuk berolahraga. Ayo pemirsa TVR Parlemen, ajak teman dan keluargamu untuk mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah. Karena dengan mengunjungi TMII, kita dapat berkreasi sambil menambah ilmu dan wawasan keluhuran budaya bangsa Indonesia yang beragam.
Pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Senin 4 September 2023. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 11 rapat kerja dengan Menteri Keuangan membahas rencana kerja anggaran Kementerian Keuangan dalam rancangan Undang-Undang APBN 2024. Dan dilanjutkan pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 6 DPR RI rapat kerja dengan Menteri Investasi, Kepala Penanaman Modal, Menteri Koperasi, dan UKM membahas kerja anggaran kementerian dan juga lembaga tahun anggaran 2024. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Dedi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rini Reski, sampai jumpa di TVR 09 besok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.